Makanya udah terstatement kan ya di kriteria SMK 3 ataupun ISO 4521 komitmen dari puncak pimpinan itu harus ada. Dan itu memang penting adanya. Memastikan sebelum, saat bekerja dan pulang dengan selamat. Simpelnya itu. Pernah saya buka lowongan kerja untuk staff gitu kan. Banyak yang daftar nih mas, tapi nggak punya Alika 3 umum gitu kan. Jadi ya udah mau nggak mau ditolak. Jadi itu sebagai tiket masuk. Awal semua pintu sebagai orang SHE pasti Alika 3 umum. Catat. Dari HS officer sampai HSS spesialis. Aman nggak dompetnya? Halo Garuda Crew, kembali lagi di podcast Meet the Alumni. Oke. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan kali ini kita ngobrol-ngobrolnya tuh akan ketemu sama alumni yang luar biasa sekali nih teman-teman. Tapi sebelum itu, kenalan lagi sama aku, host magang 1 Ridwan, dan teman aku. Hai, host magang 2 Leni. Asik. Oke, nah jadi hari ini tuh kita akan ngobrolin seputar apa sih Kak Leni? Kaget agak patah. Seputar safety di dunia kerja. Tepuk tangannya tolong. Terima kasih. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrolin dan seru-seruan seputar dengan safety di dunia kerja. Dan tentunya untuk alumni kita hari ini juga nggak kalah kerennya ya dari alumni-alumni yang sebelumnya, yaitu ada siapa dia, nanti kita perkenalannya. Tapi yang jelas untuk alumni ini kurang lebih sudah 6 tahun berkecimpung di dunia K3 ya, khususnya di dunia K3 industri. Nah, mungkin boleh kita kenalan dulu ya kepada alumni dari Garuda. Mungkin boleh Kak Mas Bang untuk memperkenalkan dirinya, boleh sebutin nama, asal, zodiak, moto. Oke, halo teman-teman Garuda. Perkenalkan nama saya Lezuardi. Saya seorang praktisi K3 kurang lebih 6 tahun. Tapi utamanya kita bergerak di manufaktur ya, industri FMCG. Kemudian hari ini ya saya akan memberikan sharing ya terkait pentingnya keselamatan kerja di dunia K3. Keren sekali. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Mas Lezuardi ya. Kalau boleh tahu lulusan dari universitas apa dan jurusannya apa? Oke, kalau saya jurusan teknik lingkungan mas dari Universitas Brawijaya. Dari Universitas Brawijaya. Jadi arek Malang gitu ini. Oke, arek Malang. Oke. Sebelumnya Mas, kenapa tertarik memilih jurusan teknik lingkungan? Sebenarnya sebelum jadi K3 ini kita nggak ada kepikiran gitu untuk jadi K3 kan. Jadi awalnya adalah dari keresahan kita terkait isu-isu lingkungan, pencemaran lingkungan. Jadi harapannya setelah saya lulus dari teknik lingkungan, inginnya adalah memberikan sebuah solusi bagi pencemaran lingkungan kita, baik air, udara ataupun terkait limbah padat seperti itu. Awalnya seperti itu sih. Awalnya gitu. Seperti itu sih kenapa milih teknik lingkungan. Oh, oke. Terus kalau perjalanan karir Mas dari teknik lingkungan sampai dengan di bidang HSE ini tuh kayak gimana? Oke, jadi awalnya itu memang saya baru tahu ketika kakak kelas saya ternyata mengikuti ahli K3 umum sertifikasi saat itu, tahun 2019 itu. Saya akhirnya terinspirasi dari mereka karena memang mereka mengedukasi kita terkait karir ke depan K3 gitu. Akhirnya saya ikut training. Saya mungkin angkatan pertama ya di angkatan saya mengikuti training karena saat itu saya memang udah ada prospek ke depan sebelum wisuda saya harus kerja seperti itu. Jadi dulu itu tahun 2019 masih boleh ikut training K3 walaupun belum ada ijazah seperti itu sih. Jadi emang saya udah persiapkan lah ya sebelum kerja itu saya harus punya sertifikasi ahli K3 ini untuk
bekerja seperti itu. Berarti kemarin sebelum lulus udah ahli K3 umum Kemenaker tuh berarti. Betul, sudah. Mantap sekali. Ujiannya berarti masih offline. Masih offline. Masih didatangi sama Kemenakernya. Gitu kan. Awasnya masih lihat satu-satu gitu. Masih close book, Masih close book. Iya, betul. Oke. Masih Belum ada ngetas- ChatGPT. Belum ada. Bener-bener masih manual semua saat itu, betul. Mantap. Nah, terus kan udah banyak pengalaman ya dari Mas Ardi atau Mas Lazuardi ini di bidang K3. Nah, dari setiap perjalanan ini, tiap role-nya ini dari safety officer, HSE officer, SHE supervisor sampai ke SHE spesialis, itu ada nggak sih perubahan yang paling terasa? Perubahan yang paling terasa saat itu mungkin saya pernah di salah satu BUMN karya ya. Jadi memang saya ini belajar learning by doing tanpa mentor saat itu gitu. Kemudian saat saya masuk BUMN karya adalah salah satu atasan saya itu sebagai manajer. Oke. Nah, di situ beliau sebagai mentoring saya untuk mengarahkan bagaimana sih SOP K3 itu, apa saja sih SOP K3 dan juga penerapannya di lapangan. Dari situ dasar-dasar dan pondasi K3 mulai terbentuk tuh. Situ. Kemudian dari situ lanjut ke perusahaan selanjutnya, mungkin salah satu manufaktur makanan saya di challenge untuk naik level. Ini udah beda perusahaan sih, tapi saya di challenge naik level sebagai supervisor, tapi syaratnya adalah harus membangun K3 dari nol. Waduh. Gitu. Nah, itu cukup menjadi challenge, apalagi dari karya kan konstruksi nih, kita harus bergerak ke manufaktur makanan, itu kan Bener, beda beda banget. seperti itu. Dan di situ bagaimana saya bisa berkembang, kembali lagi kita butuh mentoring. Saat itu kami menggunakan konsultan sih. Jadi Oke. konsultan untuk membantu penerapan SMK 3 seperti itu sih kurang Oke. lebih. Terus berarti tadi udah challenging banget ya Mas terkait dengan membangun sistem manajemen K3 gitu ya. Apalagi di perusahaan yang memang background terakhirnya itu adalah BUMN karya terus ke FMCG gitu. Nah, kalau perubahan yang paling terasa ketika menjadi HSE officer sampai dengan SHE spesialis itu menurut Mas Ardi apa dan gimana? Baik, kalau untuk SHE officer setahu saya itu yang saya rasakan ya, itu kita sebagai pelaksana aja Mas. Kita sebagai pelaksana dari SOP ya kan, mungkin yang dibuat oleh supervisornya, kemudian dari program kerja kita sebagai pelaksana seperti itu di lapangan, entah itu inspeksi, entah itu menegur, ataupun mungkin sebagai sakti representatif gitu kan. Nah, tapi kalau kita sebagai SHE spesialis, kita lebih ke arah sistem gitu dan analisis dan juga sistematik ke depan. Ini harus berjalan ke arah mana nih sistem safety kita, programnya tuh harus seperti apa aja, dan juga improvementnya tuh harus seperti apa aja. Jadi kita dituntut untuk menganalisis, improve, dan juga pengembangan budaya safety sebagai SHE spesialis. Dan tantangan terbesar sebagai SHE spesialis adalah yang pertama, kita harus bisa komunikasi. Kalau kebetulan ini saya sebagai spesialis membawahi 3 pabrik Mas. Jadi tantangannya adalah kita harus bisa mengatasi komunikasi di 3 pabrik ini, karena setiap pabrik ini punya karakter. Dan juga yang terakhir harus kita bisa sebagai pemutus kebijakan seperti itu. Pabriknya di mana aja tuh Pak? Pabriknya kita ada 3, yang pertama di Ciracas, kemudian yang kedua di Cibinong, kemudian yang ketiga ada di Surabaya. Jadi 3. Oh, berarti sering keliling-keliling pabrik. Iya, betul. Sering ke Surabaya. Iya. Berarti sering sekalian pergi, nih ya, perjalanan. nostalgia kan. Iya, betul. Apa yang maksud? Menjadi Kan Brawijaya. betul. Gak masuk, maaf. Oke. Malang Surabaya, betul. Tapi ya, tadi cerita dari Mas Ardi nih, dari HSE officer sampai HSE spesialis. Aman nggak dompetnya? Alhamdulillah sih ya. Alhamdulillah. Cukup menjanjikan lah sebagai ahli Cukup K3. menjanjikan. Betul. Oke. Jadi tertarik. Oke. Nah, tadi kan masih ngomongin seputar pengalaman. Sekarang kalau misalnya di lapangan, pengalaman Nirmis yang bikin Mas Lazuar itu sadar betapa pentingnya K3 atau safety itu kayak gimana? Kalau Nirmis sendiri, dan sepengalaman saya nggak pernah ya, apalagi kecelakaan kerja untuk diri saya sendiri ya. Tapi mungkin kalau bicara tentang apa yang membuat pentingnya safety itu, mungkin ada pernah kejadian gitu yang
ya ini karyawan yang mengalami, tapi jadi introspeksi diri juga ke saya gitu kan. Ternyata menjadi seorang K3 tuh bukan hanya sekedar pekerjaan gitu, tapi tanggung jawab moral juga gitu kan. Karena mereka punya keluarga, punya anak ya kan, seperti itu. Tapi sebenarnya saat itu memang secara dokumen iradisinya sebenarnya sudah ada gitu kan, dan sudah dianalisa. Cuma mungkin ini yang kadang-kadang seorang SH itu kurang teliti, yaitu behavior atau perilaku dari si karyawan itu mungkin yang kurang disiplin gitu. Dari situ saya berpikir memang harus ada sebuah pendekatan mas gitu kepada pekerja gitu. Biasanya kalau di proyek kan ada tuh TPM, toolbox meeting sebelum kerja gitu kan. Kalau di pabrik biasanya kita ada safety briefing gitu. Jadi bagaimana kita memberikan kesadaran mereka, harus memberitahu mereka yang benar seperti apa, yang salah seperti apa. Jadi supaya awareness dan kesadaran diri mereka tuh ada dan tumbuh tanpa kita harus melakukan inspeksi dulu seperti itu. Nah, itu tadi sih. kan udah ngomongin tentang safety behavior, terus juga komunikasi adalah kunci gitu kan. Itu kan adalah suatu tantangan ya, Mas, untuk membangun budaya K3. Nah, itu gimana cara Mas untuk membangun budaya K3 itu? Apalagi juga tadi Mas Lazuardi jelasin, Mas Lazuardi harus membuat sistem gitu ya, sistem manajemen K3 di perusahaan. Itu gimana Mas tantangannya? Tantangannya mungkin stepnya ya, yang pertama itu menurut saya harus ada komitmen dari puncak pimpinan. Makanya udah terstatement kan ya di kriteria SMK3 ataupun ISO 451, komitmen dari puncak pimpinan itu harus ada. Dan itu memang penting adanya gitu. Ketika sudah ada komitmen dari puncak pimpinan, kita tinggal membentuk sebuah panitia atau kelompok kecil untuk K3. Biasanya kita sebut panitia pembina K3. Nah, dari situ bisa nanti turun lagi menjadi safety representatif, perwakilan gitu kan. Yang nantinya mereka akan kita bimbing secara K3. Jadi jangan sampai nih, ini biasanya yang banyak salah kaprah, SHE itu merasa bekerja sendiri, Mas. Nah, itu harus dirangkul semuanya. Ya tadi melalui safety briefing, melalui komunikasi dua arah, dan kita harus mendengarkan keluh kesah mereka juga. Ketika semuanya sudah terbentuk, itu akan meringankan beban kita. Dan tadi yang pertanyaan Mbak terkait budaya safety itu akan terbentuk dengan sendirinya. Gitu. Jadi memang harus ada konsultasi dan partisipasi dari karyawan. Berarti memang harus dibangun dari top manajemen dulu ya. Betul. Oke, siap-siap. Nah, kalau ngomongin pengalaman kan udah nih. Sekarang kita ngomongin mungkin buat teman-teman yang nonton sekarang mungkin masih bingung gitu ya. Sebenarnya penjelasan SHE untuk orang awam versi simple tuh kayak gimana sih? Kayak mungkin bahasa baiknya kali ya. Versi gitu. simple untuk SHE ya. Gampangnya itu adalah memastikan sebelum, saat bekerja, dan pulang dengan selamat. Simpelnya itu. Tapi sebenarnya tugas kita tidak hanya masalah negur APD, kan biasanya yang tahu cuma orang awam, negur APD terus nih, tapi enggak. Untuk menjaga 3 itu tadi, sebelum, saat, dan pulang, itu adalah kita harus memastikan lingkungan mereka harus aman, resikonya terkontrol, dan juga yang tadi kembali lagi kesadaran diri di dalam tiap individu harus sudah terbentuk. Seperti itu sih. Berarti kita benar-benar harus ngejaga ya, karyawan aja dijaga. Gitu. Apalagi kamu siapa? Izin gitu ya. Izin. Nah, sebenarnya tadi kan ada banyak perbedaan-perbedaan ya, penyebutan nama dari SHE, HSE, dan yang lain-lainnya. Apa sih yang menjadi perbedaan tuh antara dari si safety officer, HSE officer, dan nama-nama yang lainnya gitu? Kalau setahu saya untuk SHE ini, kenapa kadang ada yang nyebutnya HSE ya, ada yang nyebutnya SHE. Cuma setelah dulu saya HSE, kemudian di pabrik yang kedua jadi SHE, itu karena dulu isunya adalah kita lebih mengutamakan S-nya adalah safety dulu, Mas. Jadi fokus kita adalah safety dulu nih, gitu. Sebenarnya nggak masalah juga kalau jadi HSE juga, itu hanya sebuah penyebutan. Cuma dengan kita bicara SHE, S-nya safety, mereka kan berpikir, berarti keselamatan yang utama, seperti itu sih. Jadi perbedaannya hanya di prioritas ya? Betul. Cuma beda lagi kalau tadi supervisor, spesialis, manajer, itu akan lebih spesifik lagi penjelasannya gitu. Kalau cuma masalah SHE dan EAC itu sebenarnya tidak masalah. Gitu. Nah, kalau misalkan tadi ya, Pak, dalam segi penyebutannya hanya dari segi prioritasnya nih, Mas. Kira-kira
kalau dari terkait dengan yang tadi sudah disebutkan seperti HSE officer, supervisor, manager dan yang lain-lainnya, itu tuh tanggung jawabnya tuh seperti apa sih di lapangan? Untuk safety officer sendiri biasanya tugasnya adalah memastikan prosedur-prosedur yang ada sudah dibuat oleh kita tim departemen SA itu bisa berjalan dengan baik. Jadi mereka full pengawasan di lapangan, inspeksi biasa seperti itu. Oke. Kalau supervisor hampir sama dengan officer tadi, safety officer atau SI officer tadi, cuma dia punya wewenang lebih besar gitu, menjadi nahkoda dari si tim K3-nya itu. Kemudian kalau spesialis tadi udah saya jelaskan bahwa kita lebih ke sistematis. Jadi improvement terkait K3 itu seperti apa. Kemudian tadi biasanya spesialis itu banyak membawahi banyak bidang seperti itu. Nah, kalau manajer sendiri ya ketuanya gitu ya. Kepala Mungkin hampir departemennya. sama, kalau saya bilang hampir sama seperti spesialis sih sebenarnya. Cuma mungkin untuk manajer biasanya kan diminta pengalaman yang lebih banyak ya, tinggi, dan juga mereka punya banyak tim seperti itu sih. Kalau SSPSN biasanya cuma cukup staff ataupun admin sih seperti itu. Oh, berarti lumayan banyak sebenarnya perbedaan-perbedaannya ya. Betul, Tapi kurang betul. lebih kalau dari segi jenjang emang pasti akan ada perubahan namanya. Betul, Seperti itu. betul. Nah, kira-kira nih biar kita bisa menjadi seorang HSE officer, SHE spesialis dan supervisor dan lain-lain, bagaimana sih dan apa sih kompetensi yang harus kita miliki agar kita tuh bisa sukses gitu loh jadi HSE gitu. Bagaimana? Bagaimana kan biar sukses? Ya, jadi ada dua hal ya menurut saya. Yang pertama sertifikasi dan pengalaman. Oke. Cuma dua-duanya nih harus sejalan, berjalan berbarengan, maksudnya seperti itu ya. Nah, kalau ditanya lebih penting ya pasti dua-duanya penting, Mas. Cuma mungkin saya jelaskan secara fungsi aja. Oke. Kalau sertifikasi ibaratnya nih gampangnya tiket masuk Oke. gitu. Karena pengalaman saya banyak, ada misalnya kayak pernah saya buka lowongan kerja untuk staff gitu kan. Banyak yang daftar nih, Mas, tapi nggak punya alika 3 umum gitu kan. Ya. Jadi ya udah mau nggak mau ditolak. Jadi itu sebagai tiket masuk seperti itu. Artinya ketika kita sudah sertifikasi, kita dianggap menjadi orang yang paham, ngerti regulasi, dan secara hukum profesional kita diakui sebagai calon ahli K3 umum atau ahli K3 umum seperti itu. Tapi pengalaman itu membuat kita benar-benar sebagai seorang praktisi K3, Mas, seperti itu. Itu sih yang mungkin perbedaannya. Dan kadang-kadang yang kita pelajari di 2 minggu kelas itu sebagai calon ahli K3 umum itu nggak 100% fakta di lapangan. Betul. Nah, itu kenapa kita butuh pengalaman, Mas. benar. Jadi kita harus bisa mengondisikan apa yang di lapangan dengan teori yang ada. Nah, itu ujian kita sebagai seorang praktisi K3 seperti itu. Karena menurut saya ya, kalau bisa menurut pribadi saya, mungkin sertifikasi bisa dianggap layak, tapi pengalaman bisa membuat orang kita percaya seperti itu. Menambah Membuat value percaya. dari Menambah sertifikasinya value. itu ya. Betul, betul. Berarti biar sukses menjadi seorang HSE ya, bagaimana mau sukses menjadi seorang HSE kalau mau ikut pelatihan AK3U di Garuda? Masuk. Izin. Nah, Mas Ardi boleh diceritain nggak perjalanan Mas Ardi selama sertifikasi nih? Apa saja yang udah diikuti oleh Mas Ardi? Ya, kalau dari saya sendiri, yang pertama pasti ahli K3 umum ya. Pintu awal semua pintu sebagai orang SHE pasti Ahli K3 umum. Catat. Catat tuh ya. Catat. Penting. Harus di Garuda tapi ya. Ya, catat lagi. Catat juga. Oke. Kemudian yang kedua mungkin saya ikut di Garuda adalah petugas P3K, Mas. Oh, P3K. Kemudian damkar kelas D, ya kan, karena memang ya dua itu sebenarnya kenapa ikut ada keresahan juga, Mas. Karena setiap contoh kayak petugas P3K nih, kenapa kita ikut? Saya sebenarnya sebelum ikut di Kemenaker itu saya udah beberapa kali awareness dengan salah satu lembaga lah ya, seperti itu udah mungkin 3 kali sampai 4 kali, tapi kok nggak paham-paham gitu. Setelah saya ikut, dari situ keresahan saya timbul, saya ikutlah petugas P3 Kemenaker 3 hari kita training baik praktek maupun teori, dan alhamdulillah sampai sekarang pun saya bisa melatih kepada karyawan untuk penanganan terkait kecelakaan kerja. Jadi memang baru nempel setelah ikut petugas P3K ini Yang seperti itu. Kemenaker. Betul, Kemenaker ini di Garuda gitu. Dan memang saya rasa trainernya cukup
andal sih dari Garuda ya, itu kenapa. Jadi bisa membuat itu ya. Kemudian tadi udah pelatihan Damkarde, kemudian auditor juga dari keresahan ketika setelah dibimbing mentoring konsultan, kontraknya selesai kan pasti ada isu-isu dan keresahan yang timbul ya. Kemudian ingin detail lagi terkait belajar penerapan SKM, akhirnya saya ikut SMK 3 di Garuda juga sama. Oke, berarti sekarang udah jadi auditor internal nih. Iya, sudah. Sama yang terakhir tahun 2024 TKBT 2. Mantap. Itu juga karena keresahan juga, Mas. Jadi memang banyak ya pekerjaan yang kadang-kadang gini, saya itu sebenarnya paham gak paham gitu untuk pekerjaan-pekerjaan kritis. Terutama ketinggian ya. Saya selalu berpikir ketika ketinggian saat itu saya belum TKBT 2 itu saya sebenarnya moral gitu, beban moral gitu, Mas. Takutnya saya sudah membuat rekomendasi tapi salah gitu. Benar. Nah, dari situ saya memang saya ingin berilmu gitu kan, berilmu dan berkompetensi, akhirnya saya ikut itu. Ya sekarang ketika ada pekerjaan ketinggian atau high risk apa, ya saya lebih pede gitu, karena saya udah tahu ilmu dasar untuk sebagai safety-nya di pekerjaan ketinggian gitu sih. Jadi udah di Garuda saya ikut 4 sendiri untuk spesialis. Mantap. Ikut pelatihan di Garuda jadi alumni dapat diskon lagi. Oke, kita tadi udah ngomongin panjang ya dari pengalaman, terus juga pelatihan. Nah, tapi kalau boleh tahu seberapa menjanjikan sih karir di bidang K3 ini menurut Mas Lazuardi? Dompetnya tebelan kali ya. Iya. Sangat menjanjikan. Iya. Pastinya ya untuk semakin zaman semakin berkembang, industri semakin banyak ya. Persaingan industri dan juga pasti sistem safety semakin ketat, Mas. Betul. Gitu kan. Artinya ketika sistem safety semakin ketat pasti tumbuhlah ini ya, kebutuhan terkait K3 gitu kan. Nah, yang harus dipahami adalah ketika K3 ini membutuhkan skill dan upgrade seperti itu. Sehingga jangan sampai cuma industri yang berkembang tapi kita juga harus punya skill gitu. Nah, ketika kita mau bertahan, survive dan juga naik level ya kita harus upgrade diri seperti itu. Nah, upgrade diri tadi yang pertanyaan Mbak, apakah menjanjikan atau enggak, itu yang akan menambah nilai value kita. Oke, berarti kalau mau lebih menjanjikan lagi harus upgrade skill dan kompetensi. Betul. Ya Pak? Mas ya, di Betul. Garuda. Kasihan. Nggak disupport. Tepuk tangan dulu dong. Oke, lanjut. Kalau untuk mindset Mas Lazuardi sendiri untuk sukses di dunia K3 ini seperti apa? Mindset ya. Mungkin sebagai saya jangan selalu berpikir tugasnya hanya administrasi, audit, laporan, Inspeksi. dan hanya sekedar memenuhi regulasi gitu ya. Tapi Betul. seorang SI yang sukses harus paham bahwa kita harus membentuk pola pikir, membentuk budaya dan juga kepedulian bersama gitu. Jadi untuk mindsetnya mungkin yang pertama adalah kita harus preventif, Mas, punya pemikiran preventif tapi bukan reaktif. Artinya ketika jangan sampai kita setiap kejadian baru gerak, tapi kita harus punya mindset setiap ada potensi bahaya risiko kita harus catat, kita harus dokumentasi dan kita harus kendalikan seperti itu. Terus yang kedua mungkin continuous improvement ya, karena pekerjaan kita kan dinamis, berubah-ubah, resikonya berubah-ubah kan. Nah ya kita harus banyak belajar, kita harus banyak upgrade diri dan juga pengalaman seperti itu sih. Upgrade diri dan pengalaman di Garuda Sistren Intrindo. Masuk. Support. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke segmen terakhir. Asik. Yang mana Segmen ini? apa tuh kali ini? Segmen games, ya Mas ya. Jadi sekarang kita akan main games. Itu ada Quick Answer Challenge. Keren nggak bahasa Inggris gua? Keren. Udah sukses kan itu? Oke. Oke, jadi untuk cara bermainnya itu adalah Mas Lazuardi bisa menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh host magang ini selama 5 detik ya maksimal gitu. Dan nggak boleh mikir terlalu lama. Udah itu aja. Jadi kita hitung nanti gini. Nenek, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Cepat ya. Iya, harus cepat gitu ya. Maafin teman aku ya. Oke, siap? Siap. Mas Ardi? Oke, Oke, siap. Oke, siap. Pertanyaan pertama kali ini. Pertanyaan pertama, buka helm atau buka sepatu? Buka helm. Oke. Pertanyaan kedua. Kerikil sakit soalnya. Nah, kerja di kantor atau di site? Side. Di site. Decide. Anak lapangan. Lapangan. Ya.
Pertanyaan ketiga, training atau pengalaman? Pengalaman. Oke. Tapi tetap training duluan. Tetap training. Sama-sama tadi kan harus berjalan bersama. Ingat ahli ketiga umum dulu ya untuk kak semuanya. Oke. Gitu. Pertanyaan keempat, Mas Ridwan. Kerjaan rapi di report atau rapi di lapangan? Rapi di lapangan. Tapi kalau di report gak apa-apa. Nggak di report maksudnya walaupun rapi di lapangan. Daripada asal bos senang, lebih baik kita rapikan lapangan. Walaupun misalnya kurang rapi ya nanti bisa secara improve lewat desain. Keren. Menyala Mas Lazuardi. Lanjut ke pertanyaan kelima. Kontrol ketat atau kepercayaan tim? Kontrol ketat. Oke, ketat. oke, siap. Nggak boleh. Gak boleh. Apalagi kalau sama Gen Z. Kepercayaan gitu. Kalau sama Gen Z kan kerja kayak Jangan gitu, saya Gen Z. sorry. Lanjut Mas Ridwan. Oke. Training online atau offline? Offline. 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 Di Garuda. Lanjut. Jadi trainer atau HSE? HSE. 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 Banyakin kompetensi. Terakhir Mas Ridwan. Oke. Kalau cuma boleh pilih salah satu, safety atau produktivitas? Safety lah. Pasti. Kenapa tuh? Kenapa safety? Karena safety itu kan sejalan dengan produktivitas. Artinya ketika misalnya tidak safety terjadi kebakaran sama aja rugi. Produktivitas akhirnya nggak ada, Nggak ada. nol. Ataupun misalnya terjadi lost time injuries, kehilangan hari kerja yang tadinya harusnya dikerjakan 5 orang jadi 3 orang. Akhirnya apa? Produksinya harusnya 10 ton saat itu jadi 2 ton, sama aja nggak naik produktivitas. Tapi ketika mereka sehat, selamat, pastinya produktivitas naik. Itu pasti. Berarti memang Bukan hanya sekedar teori. Oke. Emang- Jadi kenal itu sama kayak yang di sini ya, safety first Oh, iya. gitu. Oke. Terakhir nih, last question. Kenapa penting banget untuk mulai ambil sertifikasi K3 dari sekarang? Bukan nanti. Nah, terus harus mulai dari mana? Oke, kenapa harus sekarang Iya. bukan nanti? Karena kita nggak mau jadi pengangguran, harus cepat. Jadi, bener kan? Bener kan? sih, Tadi saya bener. bilang, makanya kalau memang kita fokus ingin menjadi seorang SHE, ya segeralah sertifikasi. Karena kemungkinan kalian tanpa sertifikasi menjadi seorang SHE ya mungkin 1% lah kalau saya bilang. Kecuali orang dalam itu beda urusan lagi. Seperti itu fakta di lapangan ya Mas ya, seperti itu. Jadi memang segerakanlah gitu. Makanya saya bilang dulu saya angkatan pertama yang ikut ahli K3 umum, teman-teman saya semua masih pada liburan, uangnya masih buat apa? Ketika saya kerja mereka belum pada kerja. Artinya memang kalau teman-teman sungguh-sungguh ingin kerja menjadi seorang, ya segerakan aja gitu. Karena itu merupakan investasi ya yang seumur hidup. Gitu. Oke, siap. Baik. Kita kasih aplaus dulu untuk narasumber kita pada hari ini. Sebelumnya, terima kasih Mas Lazuardi Siap, sudah berkenan sama-sama. hadir dan juga ngobrol-ngobrol sama kami tentang safety di dunia safety di dunia kerja. Gitu. Dan semoga ya cerita yang Tiba-tiba tadi sudah ngobrolin. disampaikan oleh Mas Ardi dapat menginspirasi teman-teman semua untuk menjadi seorang HSE spesialis dan juga HSE officer dan mengikuti pelatihan di Garuda. Seperti itu. Oke. Udah. Oke. Oke. Host magang 2 pamit. Dan host magang 1 pamit. Sampai bertemu di Meet Alumni selanjutnya.